Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita mau nge-review mobil legendaris dari Fast and Furious. Kalau di belakang gue ini kan Mona Lisa-nya Han ceritanya di Fast and Furious Tokyo Drift. Kali ini kita mau nge-review mobil yang dipakai Brian O'Connor di Fast and Furious pertama. Yang legendaris juga mobilnya, yaitu Supra MK4. Sebelumnya terima kasih banyak Om Koko dari Bengkel Prabus. Kali ini kita dikasih kesempatan lagi untuk review salah satu mobil dari sekian banyak mobil JDM yang kerennya di Bengkel Prabus. Kita juga udah sempat bikin video garage tour di Bengkel Prabus dan nge-review salah satu mobil yang keren banget juga, yaitu Stagea R34 Wagon. Dan kalian kalau bagi yang menonton langsung aja cek link di deskripsi. Tapi kali ini kita mau nge-review mobil Om Koko yang hari ini lagi hits banget, yang lagi banyak dibicarakan banyak orang karena mobil ini sangat mirip dengan yang ada di film dari Fast and Furious 1 yang dipakai Brian O'Connor, yaitu Supra MK4 warna oranye yang sangat legendaris banget. Dan kali ini kita mau nge-review sekalian mau test drive, dan kalau sempat gue mau cobain juga mobil ini kita lompatin di rel kereta kayak di film. Nggak deh, canda. Nggak, itu ya film ya. Kalau beneran kayak mungkin rada sedikit rusak sih di bagian kaki-kakinya. Tapi ya first impression gue di mobil ini sih pol, keren banget. Karena ini mobil emang mirip banget. Gue kemarin abis nonton juga buat mastiin semirip itu kah mobilnya, dan ternyata iya. Dan langsung aja kita mulai pembahasannya dari eksterior ya. Nah, kalau kalian lihat ini eksteriornya udah warna oranye, tapi banyak yang nggak tahu kalau ini sebenarnya stiker. Nah, stikernya ini dipernis lagi, jadi warnanya tuh kayak cat ya. Kalau dibandingin sama mobil Dipo, kalau mobil Dipo dilihat dari secara mata langsung tuh masih kelihatan kulit jeruk stiker, ciri khas stiker. Tapi kalau ini kalian lihat langsung dia tuh finishnya kayak cat karena ini dipernis. So bagus banget, dan dilengkapi juga dengan dekal yang sama persis kayak di film. Ini sih yang bikin ciri khasnya, warna hijau yang ada gambar orang lagi nunjuk terus tombak. Gue nggak ngerti sih ini maksudnya apa. Di film juga nggak dijelasin, tapi ya mungkin tren zaman dulu di tahun 2001 ya, saat film itu rilis, dekal-dekal kayak gini nih yang lagi tren, dan mungkin bakal bisa tren juga nih di tahun ini atau tahun kedepannya. Dan ada stiker-stiker sponsor yang sama persis juga kayak di film, dan dilengkapi dengan velg yang sama. Nanti kita akan bahas juga. Kita mulai lihat dulu dari bumper depan ya. Jadi ini full body kitnya pakai Bomex yang sama persis kayak yang dipakai Brian O'Connor. Depannya sih menurut gue sangar banget karena banyak lubang, dan Supranya itu yang tadinya bentuknya ngebulet ya, sekarang jadi nggak begitu kelihatan ngebulet di bagian depan karena banyak lubang-lubang yang pastinya ada fungsinya juga buat air duct ke rem, terus juga buat pendinginan ke mesin, dan juga ada stiker-stiker kalau kalian perhatiin yang sama kayak di filmnya. Gue kurang tahu sih ini artinya apa, tapi di sini ada NOS, ada Stylen 12, mungkin angka kesukaannya Brian O'Connor kali ya. Dan ini mungkin logonya Brian O'Connor, gue juga nggak tahu. Untuk atasnya juga ini dibikin sama persis. Jadi ini kap mesin standar yang dicetak dan dikasih lubang yang mirip kayak di film. Cuman kalau di film itu dia beneran bolong. Tapi logikanya kalau bolongnya segede itu, ya kalau hujan air masuk semua kan. Jadi makanya ini dibikin seolah-olah bolong, dan jadinya lebih fungsional bahkan, karena mesin tuh nggak butuh bolong yang banyak juga karena dari depan kan udah banyak banyak udara yang masuk. Nah, untuk fendernya sebenarnya ini masih standar ya. Jadi untuk lebar dari ini mobil nggak ada penambahan karena semuanya masih standar untuk di bagian fender depan dan fender belakang. Nah, tapi side skirtnya ini dia nyambung sampai atas, jadi seolah-olah si fendernya ini udah diganti, padahal ini bagian dari side skirt yang mereknya Bomex juga. Nih, ada logonya. Nah, di sini juga ada logo-logo yang sesuai sama di film. Ini ada Das. Kalau kalian tahu, Das tuh nama peternakan gue. Kan gue ternak telur. Namanya Das. Ada di sini. Terus kita lanjut ke belakang. Fendernya juga masih standar. Dan di sini ada stiker-stiker hijau yang nyambung sampai ke bumper belakang.
Nah, menurut penglihatan gue, bumper belakangnya juga masih standar, tapi di sini ada penambahan body kit yang bisa kita bilang sebagai spakboard ya, nyambung dari fender belakang ke bumper. Yang dari belakang tuh kelihatan ada gondrongan, so bumper standarnya ini jadi kelihatan nggak standar, dan itu merupakan suatu attention to detail yang keren sih. Kita nggak harus modifikasi yang banyak di belakang, tapi dengan penambahan spakboardnya tuh udah kelihatan beda gitu, dan jadi nyambung sama body kit di bagian depan sama side skirt. Untuk belakangnya sendiri juga nggak ada modifikasi yang begitu signifikan, lampunya masih standar. Dan menurut gue ini juga lampu yang sangat ciri khas banget di Supra. Kalau kalian lihat di jalan pasti kalian udah bisa notice kalau ini sebuah Supra ya. Beda sama MK5, karena MK5 tuh Supra yang baru, dia lampunya kurang lebih kayak lampu-lampu modern yang mobil lain juga banyak yang modelnya kayak gitu ya. Kalau ini menurut gue lebih berkarakteristik. Dan untuk bagian wing juga sebenarnya udah diganti ini pakai TRD. Beda sama di film. Kalau di film tuh wingnya wing yang pendek ya, dia nggak begitu panjang dan bentuknya juga wing balap. Yang menurut gue rada bikin mobilnya jadi cingkrang gitu ya, karena wingnya terlalu pendek, kurang bagus ya. Dan di sini Om Koko pakai wing yang bentuknya juga mirip sama bentuk wing standarnya Supra, yang ciri khasnya tuh dia ada gawangannya gitu ya. Kalau ini juga masih menandakan ciri khas dari Supra bentuk si wingnya. Ngomongin MK5, gue ada fun fact nih, yaitu ternyata MK5 Supra yang baru itu lebih lebar daripada MK4. Walaupun MK4 nih kita ngelihatnya bentuknya gede banget ya, padahal sebenarnya lebih lebar yang Supra baru. Mungkin karena di bagian kaca gitu dia bentuknya nggak kurus, sementara kalau MK5 kurus. Nah, sekarang langsung aja kita lihat bagian kaki-kaki. Nah, untuk di bagian kaki-kaki, modifikasinya ada di bagian velg sama BBK. Untuk velgnya ini menurut gue menarik banget karena sama persis kayak di film, bahkan lebih keren lagi. Karena velg ini menggunakan Racing Hard M5 yang udah dimodifikasi sama Om Koko. Yang tadinya ring 18, yang lipnya itu standar, sekarang naik ke 19 dijadiin step lip oleh Om Koko sendiri. Keren ya? Jadi bentuknya lebih lebih modern sih menurut gua, karena ada step lipnya ini. Kalau yang di film tuh dia lipnya flat, dan di sini ring 19. Kalau untuk depan lebarnya 9, dan dipadukan juga dengan BBK Brembo yang menurut gua paduannya tuh oke ya. Tampilan di bagian kaki-kakinya velgnya udah mirip, dan ditambah dengan BBK yang brandnya keren juga. Nah, untuk belakang velgnya sama kayak yang depan, bedanya ini lebarnya 10 dan ET-nya dia lebih masuk lagi, so si step lipnya ini dia lebih terekspos ya, jadi kelihatan lebih celong. Dan ya sama kayak depan, jadi kelihatan lebih modern karena ada step lipnya ini. Dan belakang pun juga pakai BBK Brembo, jadi perpaduan antara depan sama belakang tuh top sih menurut gue. Dan velgnya pun juga cocok banget sama mobil ini, mungkin karena gue udah nonton si Fast and Furious 1 dan emang pakai velg ini, jadi pas ngeliat mobil ini tuh kayak udah cocok aja gitu, jadi udah serasi lah. Nah, sekarang kita lihat bagian interiornya, yang menurut gua interior mobil tahun 2000-an yang sangat-sangat berbeda dari mobil lain. Jadi kalau Supra itu yang istimewa bukan di bagian luar aja, tapi di bagian interior. Interiornya ini kayak kita lagi di kokpit pesawat, semua instrumen tuh ngadep ke kita. Kalau kalian jadi penumpang sih ya gabut deh, karena semuanya ngarah ke sini. Kayak AC aja nih ngarah ke sini. Kalau dari sini ngaturnya ada sedikit susah, tapi sebagai driver experience-nya tuh beda dari mobil lain karena bentuknya kayak pesawat. Nah, untuk modifikasi di bagian interior cuman satu aja, dan itu modifikasi yang paling simpel, yaitu ganti jok. Ini sekarang kita pakai Recaro SR3, dan sisanya menurut gua emang nggak ada yang harus dimodifikasi sih, paling cuman setir aja. Tapi setirnya pun juga udah keren gitu karena ada tulisan Supra di sini. Dan yang spesial ya balik lagi ke dashboardnya. Dashboardnya ini dari instrumen cluster kita ngelihat speedometer, ngelihat RPM dan segalanya, bahkan AC sampai radio itu ngadepnya ke kita semua. Dan yang menarik di mobil ini yaitu transmisinya. Nih kalau kalian lihat ya mobilnya belum nyala. Kalau kalian lihat ini Matic. Jadi mobil ini adalah 2JZ yang pakai transmisi Matic. Cocok banget di Indonesia. Ya menurut gua banyak yang bilang kan real man use 3 pedal. Ya iya sih, 3 pedal tuh lebih maskulin ya. Tapi
kalau kita ngomongin reality ya di Jakarta macet dan juga kondisinya nggak begitu enak buat bawa manual, ya paling enak tuh ya mobil Matic kayak gini. Mobilnya keren, bawanya enak, nggak harus pegal-pegal nginjek kopling. So menurut gua nanti pas kita test drive sih enak banget, nggak harus nginjek kopling ya, karena pasti kita ngelewatin jalan yang macet. Nah terakhir di sini yang menarik ada air cup, jadi ada tombol kalau kita pencet depannya naik. So kalau kita lagi ada polisi tidur, tinggal kita pencet, ntar otomatis naik depannya, si kompresornya langsung mompa, dan kita nggak harus worry mobil kita itu keceperan karena ada si air cup-nya ini. Sekarang kita lihat aja yang bikin mobil ini naik. Di belakangnya ada kompresornya. Ya, kita buka bagasi tadinya pengen lihat kompresornya buat mompa si air cup, tapi ternyata kompresornya di dalam sini. Cuman yang keren di sini pakai teknologi tankless. Jadi kalau kayak Airsus, air cup tuh kayak di mobil gua kan butuh tangki buat nyimpan udaranya. Kalau ini enggak, jadi si kompresor ini langsung mompa si air cup-nya. Dan yang menarik setelah kita buka ternyata bagasi Supra tuh kapasitasnya sangat-sangat kecil. Gua kira ini juga tadinya udah buatan, nggak tahu emang standarnya kayak gini karena di bawahnya tuh ada tangki bensin dan di atasnya tangki bensin ada ban serep. So makanya kapasitasnya terbatas, hanya sedikit. Bawa barang tuh tas aja mungkin tingginya lebih tinggi daripada si tinggi bagasinya ya. Dan juga lu kalau bawa barang nih naikinnya jauh gitu karena dia sangat-sangat tinggi nih si batas bagasinya. Beda sama GTR. Kalau GTR kan lampunya di sini terus dia bagasinya sampai bawah. Oh ini Supra bagasinya di atas aja gitu. Jadi untuk masuk keluarin barang rada sedikit susah. Kapasitasnya juga kurang. Tapi ya siapa yang mau bawa barang banyak sih di mobil Supra kayak gini. Ya bagasi udah, sekarang kita mau lihat mesin yang legendaris banget yaitu 2JZ original. Kenapa gue bilang original? Karena emang 2JZ tuh harusnya ada di sebuah Supra. Nah kali ini Supranya emang pakai 2JZ. Jarang sih Supra yang ganti mesin gitu ya. Karena emang mesin 2JZ ini mesin yang paling bisa dibilang kompeten banget buat drifting, buat segala motorsport. Karena standarnya aja udah 3000 cc, udah turbo, dan udah kencang banget. Nah, oleh karena itu di Supra ini modifikasi di bagian mesin cuman hanya ganti blow off aja sama mungkin piping. Sisanya internal turbo gitu masih standar. So pastinya untuk dibawa harian, dibawa di Jakarta enak banget, nggak ada modifikasi, nggak ada yang perlu dipusingin. Dan mesinnya pun juga udah cukup banget. Gue pernah ngerasain 2JZ yang standar itu udah kenceng. Walaupun emang kalau diganti turbo yang lebih gede lagi bakal jadi lebih kenceng. Tapi di RPM bawah tuh turbo standarnya si 2JZ dia nggak nge-lag. So dipakainya tuh malah kerasa lebih kencang karena di RPM bawah dia udah narik duluan gitu. Ya mungkin itu aja pembahasan 2JZ. Gue baru pertama kali sih lihat mesin 2JZ ini pada mobil yang seharusnya. Soalnya selama ini di garasi mesin 2JZ ini adanya di Silvia. Kali ini kita ngeliatnya beneran di Supra gitu, di Toyota. Nah sekarang gue mau test drive dulu gimana rasanya bawa Supra Matic ini dan gimana rasanya jadi Brian O'Connor di Jakarta. Ya sekarang langsung aja kita nyalain mobilnya, kita dengerin suara 2JZ yang enak banget. Nah tapi sebelumnya gue mau ngasih lihat dulu garasi drift ada gantungan kunci baru. Ini gantungan kunci plus tempat naruh STNK, keren ya. Ada warna coklat, ada warna merah, dan ada variasi gantungan kunci lainnya. Bagi kalian yang tertarik langsung aja cek link di deskripsi ya. Oke, kita udah di ACT Garasi Drift yaitu tol Becakayu. Kalau nge-review mobil pasti kita selalu di sini karena jalannya sepi banget. Dan tadi dari keluar rumah sampai ke tol ini, first impression gue adalah rasanya sedikit aneh sih. Biasanya gue bawa mobil Matic itu mobil-mobil harian ya, mobil standar kayak si RV atau enggak Agya. Nah kali ini gue bawa mobil Matic tapi powernya tuh gede banget, 2JZ. Sekarang kita coba gas aja ya. Ini tinggal gas aja gitu, nggak usah ganti gigi. Biasanya kan ribet-ribet tangan ke sini. Ini kita gas. Udah kenceng abis. Rasanya kayak bawa mobil gua, mobil S15 kan mesinnya sama-sama 2JZ standar. Cuma S15 gua bedanya
udah turbo aja. Nah tapi yang membedakan adalah experience drivingnya ini yang tadi gue bilang kayak di pesawat. Jadi kita fokus, nyetir itu kan fokus ke depan. Nah segala kebutuhan kita untuk ngatur segala macam tuh ada di dekat kita. Jadi nggak jauh-jauh, semua terjangkau sama tangan kita. So enak banget. Nah tapi sayangnya ini Matic-nya nggak ada Triptonic ya. Jadi pilihannya cuma D, 2 sama L. Biasanya kalau mobil-mobil Matic kan ada yang bisa Triptonic tetap pakai gigi. Ini nggak ada. So ya kita cuman jalan di D doang. But ini mobilnya tetap powerful banget ya, 2JZ gitu ya, kencang. Pokoknya gue berasa jadi Brian O'Connor ya pakai mobil ini. Di jalan juga banyak ngeliatin, banyak yang notice. Kayak rada sedikit ini sih ya, apa ya, narsis lah pakai mobil ini. Cuman tetap yang penting keren, sangat merepresentatifkan mobil di Fast and Furious ya. Pokoknya kalau kalian berada di posisi ini nih, posisi yang gue dudukin, kegantengan kalian tuh meningkat karena mungkin orang lain bakal mikir kalau kalian tuh Brian O'Connor kali. Mobilnya juga enak banget dibawa, dari suspensinya empuk, dan kalau ada apa-apa tinggal naikin. Ini ada tombolnya di sini buat naikin si air cup-nya. Kalau ada posisi tidur kita bisa langsung naikin. Dan handlingnya juga masih oke karena semuanya masih standar. Jadi rasanya kayak bawa mobil standar, cuman bedanya standarnya ini 2JZ 3000 cc. Intinya enak banget untuk dipakai harian ini mobil. Dan juga modifikasinya top menurut gue karena sangat mirip sama Brian O'Connor ya, Supra ya. Thank you so much Om Koko dari Bengkel Prabus. Kita diberi kesempatan yang sangat spesial banget untuk cobain mobil Supra ini. Nextnya kita mau nge-review mobil Om Koko lagi yang spesial juga, yaitu R34 1000 HP. Tuh kalian bayangin sekencang apa. Kalau ini sih nggak ada apa-apanya ya, karena ini paling standar, paling cuman 200-300 HP lah, tapi udah kencang sih hitungannya. Ya, gitu aja. Thank you so much yang udah nonton sampai akhir video ini. Keep driving safe and goodbye.